Selamat datang di podcast freak. Apa sih podcast aneh lah ya. Kenapa sebetulnya? Ini kita masuk apa kali kan? Ya so apa kali ya? Apa yang ada yang tahu apa kali, Pak? Kan? Ya iyalah, orang channel Copo. Subscribe-nya nggak ada. Mama gue yang mau nonton ini. Nanti Ibnu marah. Hari ini sakit hati. Ya. Jadi gini sih, sebetulnya kenapa aku kasih nama ini kami kasih nama ini podcast yang aneh-aneh atau podcast freak gitu. Karena yang mau nonton video ini pasti orang aneh gitu. Orang aneh itu dalam artian apa? Bukan orang aneh yang kayak stalker atau kayak freak yang suka ganggu orang, kayak gitu sih. Tapi anehnya itu lebih kayak orang yang suka ngomongin konspirasi gitu. Orang-orang yang nggak suka sama hal-hal mainstream itu kurasa orangnya aneh gitu. Entah kenapa ya, aku kalau misalnya ekspektasiku nih ya, yang nonton video ini udah pasti orang yang udah ngerti lah gitu. Kalau orang yang masih bingung-bingung gak bakal milih nonton ini lah. Ibaratnya podcast kami ini podcast abal-abal ibaratnya kan. Bikinnya pakai clip online. Nyoba-nyoba sih. Coba-coba. Jadi kalau misalnya orang yang belum tahu, nggak mungkin lah nengok video ini, pasti di skipnya lah. Iya. Jadi ya kalaupun kalian belum tahu, MBTI itu apa, dijelasin lah sedikit ya. Ya jelasin pertama. MBTI itu kan itu ya singkatannya Myers-Briggs Type Indicator. Jadi intinya itu dulu kan ada masa perang dunia lah, masa perang dunia kedua itu pasangan sih, ibu dan anak. Ya isi namanya Myers dan Briggs yang nggak tahu sih, yang lupa pun namanya. Intinya itulah mereka buat apa indikator kepribadian gitu untuk biar jelas lah pekerja wanita itu dibawa kemana. Jadi adalah indikator itu ada empat unsur ya. Ya, empat unsur itu pertama extrovert dan introvert, I dan I gitu. Pakai ya simpelnya ini untuk mengetahui sifat seseorang. Iya. Tapi jelaskan dulu saya awalnya sampai 4 ini. Extrovert dan introvert. Kalau extrovert itu dia seseorang itu mendapatkan energi dari mana? Misalnya extrovert itu dari pas lagi ngumpul sama orang. Kalau introvert malah kebalikannya, pas dia dapat energi pas lagi sendirian. Kalau namanya introvert sama extrovert, kita udah pasti asing ya. Iya. Pasti orang udah banyak tahu kan. Introvert itu apa, extrovert itu apa, masing-masing udah tahu lah. Yang kedua ini ada yang menarik. Nah, jadi yang kedua ini nggak, kalau gitu nggak ada yang menarik, kita lompat aja. Dari yang kedua, ketiga dulu. Ketiga apa? Oh gitu, karena yang kedua yang menarik kedua ini paling penting bagi ya, di tetap ya kan podcast itu kan ini. ibaratnya kami simpel aja ya. Iya. Hadana ini tepatnya INTJ. Kalau aku INTP. Oke, jadi Mau kita jelaskan dulu. Berarti kita jelaskan lah. Berarti Hadana kita kan sama-sama ya. Awalnya sama-sama INT. Hadana INT, aku INT. 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 Jadi itu berarti kami berdua sama-sama introvert. Introvert. Kelihatan lah dari cara ngomongnya kayak awkward gitu ya. Kalau N-nya itu kami lebih menggunakan intuisi atau lebih mengandalkan insting, lebih mengandalkan imajinasi. Sebenarnya kayak juga visual masa gini. Kan mungkin ada seseorang yang nggak mungkin imajinasinya buyar gitu. Kayak dia lihat ruangan ini benar-benar ruangan gitu. Kalau kita mungkin dilihat ini tapi di pikiran kita mungkin ada bayangan-bayangan yang lain kan. Mungkin jadi gitu ya. Jadi pengertian N-nya itu banyak sih. Bisa luas, bisa masa depan, bisa ini. Pengertian sesuatu yang nggak terlihat di panca indera maksudnya gitu lah. Ya, atau ya kalau misalnya lagi setelah jalan-jalan ke alam gitu kan, orang cenderung bakal ngelihat kayak wah indahnya pepohonan gitu ya. Kalau kami ini justru malah mikirnya malah nggak di situ, pikiran kami nggak di situ, pikiran kami itu kemana-mana gitu. Kalau gitulah. Jadi kan intinya kalau misalnya kita nggak diajak ngomong, kita nggak jadi ngobrol, kita kemana-mana pikirannya gitu. Iya, itu gabungan nih-nya dari gabungan intuitifnya dan introvertnya. Yang ketiga itu ada di T. Jadi kami ini lebih mengandalkan logika. INT. Iya, T. Thinker. Singkatannya thinker. Maksudnya kita kasih tahu singkatan juga sih. Oh iya, oke. Jadi T itu kepanjangannya thinking ya, dari thinker. Ya thinking. Jadi intinya lawannya itu filler. Lawannya itu intinya kita memutuskan itu dengan logika gitu. Jadi kayak contoh, misalnya kita punya pegawainya itu sakit ada. Kayaknya nggak separah itu sih, tapi kalau contoh parahnya gitu kan. Contoh parahnya, kalau misalnya pegawainya itu dia
udah punya komitmen masuk terus lah gitu, masuk terus kerja gitu, misalnya gitu contoh lah. Ya tiba-tiba ibunya sakit gitu, dia mesti nggak masuk. Jadi karena komitmen itu mungkin udah parah lah, mungkin ceritanya udah parah gitu, udah parah nggak pernah masuk gitu. Jadi pas dia nggak masuk karena ibunya sakit, dia mesti rawat, tapi karena komitmennya itu, misalnya komitmen dia kalau misalnya nggak masuk dia bakal dipecat gitu. Jadi kita sebagai orang thinking gitu, misalnya orang thinking yang bener-bener parah ya, gitu karena komitmennya gitu mesti mungkin gitu sih. Ya mungkin dia bakal dipecat beneran. Tapi aku rasa kalau yang separah itu tuh berhubungan sama dari J sama P-nya. Iya sih. Tapi kalau misalnya intinya, misalnya juga pernah jelas intinya gitu sih, misalnya mungkin tambahannya. Intinya apa? Empatinya dikebelakangkan daripada lebih mengutamakan logikanya. Kalau aku bilang ya, ini kita ekspektasi orang udah ngerti ya MBTI itu apa kan? Iya sih. Kalaupun nggak ngerti ya kasih link aja lah untuk pelajari sendiri kan. Nanti intinya apa? Kalau misalnya ini kami kan kami mikirnya yang nonton ini udah ngerti lah. Iya, karena kan gitu. Jadi kalau aku bilang ya, thinking itu orang yang lebih mengandalkan logikanya. Simple itu. Kalau feeler itu F, itu orangnya lebih mengandalkan perasaannya, ya kan? Jadi contohnya paling gampang yang itu. Kalau misalnya misalnya ada orang keluarga anaknya bandel, si ibu sama ayah kan pasti tindakannya beda gitu kan. Ya benar, itu ada stereotipnya juga sih. Kayak kalau laki-laki itu kan atau ayah, itu stereotipnya laki-laki itu lebih mengandalkan logikanya. Kalau seorang ibu atau seorang perempuan itu lebih mengandalkan perasaannya. Gitu. Intinya kita kan nanti bahas kita INT, kita kan sama-sama NT. Nah perbedaan kita kan jadi intinya kita introvert, intuisi sama thinking. Jadi introvert yang menggunakan intuisinya, berintuisi gitu. Suka ngayal lah. Dan juga memutuskan pakai logika gitu. Nah setelah ini kita bedanya dari itu J sama P-nya. Aku J dan kau P. Apa itu sih katanya, kalau aku kan J itu jajar. Jadi saya sih nggak benar-benar jajar sih. Kadang-kadang juga sering spontan lah gitu. Tapi untuk klaimnya aku jajar kan. Jajar itu kan artinya lebih terencana, lebih terjadwal gitu. Bedanya J sama P itu apa? Nah, J sama P itu P-nya belum dikasih tahu. Perceiver. Yang keempat ini, huruf keempat ini adalah untuk melihat gimana pola hidup seseorang. Nah, kalau yang J, simple ya, J itu orang itu pola hidupnya teratur ketat dan ya keras kepala lah gitu. Dia pokoknya jadwalnya nggak boleh berubah harus gini. Kalau P itu orang yang lebih fleksibel, ya kan. Fleksibel itu dia lebih gampang beradaptasi, ya lebih mudah berimprovisasi gitu. Dia lebih milih improvisasi daripada merencanakan matang-matang, kayak gitu. Kalau Hadana tadi dia bilang klaimnya jajar. Klaimnya J, dapatnya J. Berarti dia ini orangnya kayak kalau aku bilang enggak, ya nggak bakal bisa gitu. Kalau aku bilang itu nggak boleh, kok nggak bakal boleh gitu. Orangnya gitu. Jadi makanya kalau INTJ itu rata-rata resting bitch face, kan. Ya ibaratnya aku lagi maksa senyum sekarang. Itu orangnya nggak pandai senyum sih, belajar senyum gitu. Sementara kalau INTP karena dia P, itu orangnya lebih fleksibel, lebih ke ya santai lah gitu, lebih easy going orangnya gitu. Kayak gini tadi sih sebetulnya, kayak gampangnya ya. Kami berdua nih mau buat podcast udah lama sih sebenarnya kan. Si Hadana ini dia buat rencana gitu, ibaratnya pokoknya ini harus selesai hari Sabtu, harus dikerjain hari Sabtu gini. Kalau aku sih kan kayak kemarin, udah aku bebas. Rupanya waktu hari Sabtu aku nggak bisa. Ada inilah, ada urusan lah gitu ya kan. Tiba-tiba urusanku itu nggak jadi. Ini kan udah dibatalin nih. Aku malah bilang, yuk gas aja, kita improvisasi aja, ya. Walaupun belum terencana kita buat aja gitu. Ya sih, karena gini, kalau misalnya gini mesti kan lebih spontan gitu. Tapi dia kan ada rencananya juga sih, yang aku bilang hari Sabtu, misalnya kayak gimana? Kalau misalnya gimana? Hari Sabtu kan kayak rencana pertama. Anggapnya aja kalau misalnya kalau gini, kalau anggap rencana kedua. Iya, improvisasi. Ya kadang juga bisa dibilang itu juga bagian rencana gitu. Kalau improvisasi dia nggak berencana kan cuma gitu intinya gitu kan. Intinya kayak aku mungkin kok bagian rencana aku. Ngerti? Ya bisa jadi. Iya gitu ya. Cuman kan kemarin ibaratnya kita udah dibatalkan nih. Hari ini kita udah nganggap ini nggak bakal terjadi. Podcasting nggak bakal terjadi hari ini. Cuman ya mungkin karena aku spontan gitu ya. Ya kita improve lah gitu. Jadi harus jadilah apa ceritanya gitulah. Tapi kalau udah terjadi artinya koji. Gak tahu lah ya. Cuman ya kalau bisa dites kayak minggu-minggu aku dapat aja sih.
Ya, cuman ya karena aku orangnya yang tak rapi gitu, kamar itu bersera, jadinya dapatnya B. Dan aku ngerasa aku yang B, dan lagian aku nggak sekeras kepala itu, gitu. Masih fleksibel lah orangnya, masih ya, bisa beradaptasi. Cuma kalau ada stereotipnya emang kalau yang J itu lebih apa ya? Mungkin lebih pertama lebih keras kan? Keras. Nah, J itu biasanya pemarah. Karena dia kalau ada yang kalau ada hal yang diinginkannya tapi nggak dapet, dia marah, dia kesal. Tapi kalau B, dia itu easy going orangnya. Jadi kalau misalnya nggak dapat A, ya udah aku cari yang B. Oh iya. Gitu. Nah, biasanya gitu sih orang-orang itu. Cuman marah. Oke, jadi intinya kalau aku INTJ, jadi aku introvert, intuisi, yang itu dengan logika, karena T-nya itu thinkingnya, sama J itu lebih terkenal, lebih tepatnya lebih prinsip, lebih tahu pingin apa, misalnya lebih apa ya, lebih tidak easy going lah. Yang penting intinya gitu kan. Kayak kalau intinya gitu. Kalau aku intinya gitu, aku orangnya lebih easy going. Sebenarnya sifat kami mirip karena ya sama-sama INT ya kan. Cuman Hadana itu orangnya lebih ketat, lebih tepat waktu. Kalau aku orangnya lebih chill gitu ya, lebih santai, lebih fleksibel lah gitu. Nah gitu sih intinya gampangnya ya kan. Jadi tapi siapa yang pengen tahu? Siapa yang pengen tahu? Ini yang nonton lah yang mau tahu. Kalau ini ya jujur aja ya. Kalau kalian nggak mau tahu, kalian udah skip aja. Udah diganti nih. Gak bakal nonton ini. Lala pun juga nggak mau nonton. Iya, gak bakal nonton. Ngapain sih ya ditonton lagi orang ini ya? Ya itulah kenapa tadi kami bilang yang bakal nonton podcast ini orangnya aneh-aneh. Ya kayak ini aneh kan. Jadi kenapa orang yang nonton podcast ini itu aneh-aneh? Karena kalau misalnya ngomongin pasar, kami nggak peduli pasar, kami mau buat aja gitu kan. Kayak apa istilahnya, ngeser pemikiran sih. Ngeser pemikiran sama siapa apa alasan pisenya? Jadi kenapa kami bilang yang nonton ini aneh-aneh, itu ada di S sama N-nya itu tadi. Jadi kami kan gini nih, rata-rata kalau kalian belajar latar MBTI ini, rata-rata yang bener-bener dianggap aneh, rata-rata itu dapatnya N, intuisinya itu. Iya, kenapa gitu? Nah itu. Nah kalau misalnya kalian dapatnya kan ada nih pasti yang dapat MBTI-nya kayak ESFJ atau ISFP atau apa gitu kan. Nah kalau misalnya kalian dapatnya N, itu berarti kalian salah satu orang aneh. Dalam aneh itu bukan hal yang buruk ya maksudnya, tapi aneh yang kalau misalnya orang S ini kan dia pasti sukanya itu kayak gini masa gini. Kalau S ini kan apa? Dari kan lebih simpelnya kan dari panca indera. Dia dapat informasi dari panca indera, dan rata-rata dunia ini orang dapat panca indera dengan informasi dengan panca inderanya itu rata-rata mendapatkan informasi yang sama. Nah kalau N itu, kalau Indo kan dari intuisi, mungkin dari hayalan, dari ilham, dari apa gitu kan. Mungkin kemungkinan dapatnya beda. Maksudnya kalau sama aku, itu mungkin yang dipikirkan juga beda sih. Beda. Cuma ada. Ya ibaratnya bener sih kata Hadana barusan. Kalau misalnya S itu kan ada sensor itu atau sense gitu ya. Dia lebih menerima soalnya kayak ya kalau misalnya menerima apa yang terjadi saat itu juga ya kan. Jadi ibaratnya kalau misalnya lebih tepat informasi yang dikasih tahu. Dia percaya apa sama simpelnya orang S itu ngomong berbasis fakta. Iya. Jadi kalau ada faktanya, ada kelihatan jelas, dia bakal setuju. Tapi kalau N ini itu ngambang. Kayak N ini orang-orang yang abstrak gitu. Dia kalau misalnya walaupun itu suatu suatu pendapat itu nggak didasari fakta, dia tetap bisa terima gitu. Ya maksudnya lebih bikin apa kemungkinan lah. Maksudnya Nabi lebih lebih pikiran mungkin aja terjadi ini. Gitu. Simpelnya gini, kalau orang N itu bakal ngomong gini, kita harus ngubah dunia ini jadi lebih baik. Sementara orang S pasti bakal bilang, udah beresin kamarmu dulu bersera. Maksudnya urusin aja makanmu dulu. Urusin dulu. Gak tau, atau lebih simpelnya udah cari kerja aja dulu. Ngapain kayak gitu-gitu, udah kok jadi PNS aja lah gitu-gitu kan. Kalau N itu dia kayak gak ada yang mau kubah ini. Ada yang mau aku cari. Aku gak bisa hidup seperti domba-domba. Domba-domba yang diatur. Seperti kayak gitulah. Kalau NN itu lebih rebellion dia. Iya, rebellion. Tapi mungkin nanti kita bahas lagi tentang penyebab ya. Kalau aku bilang penyebabnya nanti lah kalau aku bahas. Misalnya kita ini buat video podcast, ya kan? Misalnya kita buat video podcast dan bikin thumbnail. Kalau kami ini orang-orang S, kami bakal bikin thumbnail yang gitu kayak yang muka-muka Pau gitu. Atau bukan muka Pau sih, lebih kayak
apa yang membuat video ini bakal Viral. viral. Kita pasti bakal bilang ini ya, kayak kami pernah jumpa orang kan. Iya, mungkin kami bahkan bahas, mungkin kalau mau gitu bahkan itu bukan yang tentang thumbnail ya kan. Tentang thumbnail mungkin thumbnail kayak itu kayak rata-rata kayak berarti kalau kita tadi bahas thumbnail kayak bahas yang itu buka-buka aneh-aneh gitu kan. Kalau bahas judul mungkin bakalan clickbait. Terus kalau itu bahas konten mungkin konten kita ngomongin orang kayak yang podcast viral. Rata-rata gitu kan. Kalau kami sekarang ini adalah orang S, kami bakal bikin judul video itu apa sih yang terjadi sama Eric Colin? Apa sih yang dipikirkan Eric Colin dan Listi? Kasihan Listi Chan. Kita dapat itu viewer. Kayak tadi kami juga keluarkan ngomongan. Kalian ngomong apa aja kata orang luar ya kan? Mau buat video yang aneh-aneh, yang buat yang lucu-lucu aja kayak orang gitu ibaratnya gitu kan. Terus kalau misalnya kayak kami sekarang buat N, contoh-contoh judul video N itu bakal kayak gini nih, bakal kayak menurutmu dan ini pertanyaan untuk video ya. Menurutmu kita ini manusia dengan nyawa atau nyawa dengan tubuh manusia? Kayak gitu-gitu. Atau manusia dengan pikiran saja. Atau ya kita ini nyawa dengan tubuh atau tubuh dengan nyawa. Ya gitu-gitulah yang abstrak-abstrak yang ya aneh-aneh lah. Itu nyari pasar pun orang-orang yang sejenis juga. Ya terus ya kalau orang S itu kan dia lagi jalan sering juga melamun lah kan. Orang ini melamun kita mikirnya kayak ini sih kayak aku kayak mana ya bisnis kayak mana ya biar aku naik pangkat kerja ya. Iya. Kayak mana biar ayah ibuku seneng misalnya gitulah ya kan. Biar aku menunjang karir. Ya kalau N ini dia bakal mikirnya gini sih kayak apa makna hidup. Baca mengubah dunia. Makanya NN ini orang yang aneh gitu. Orang yang aneh banget. Kalau ini fakta simpelnya ya. Kami ini kan punya sekumpulan teman lah kan, dan mungkin bakal nanti sering paling nonton YouTube juga. Iya paling nonton kalian juga, Panca, Dio. Ya paling abis ini kami DJ kayak paling kalian juga yang ngejek nanti. Apa sih berkata? Namanya dia kurang dekat. Iya. Kayak Dede. Dede mau nonton gue deh, mana mau gue? Sorry. Jadi kan. Jadi kami kalau ya tapi kalau anehnya itu bisa dijual ya. Hah? Kita menjual aneh ya kan. Iya jual aneh kok aneh. Jadi kami nih kalau lagi nongkrong nih, sekumpulan kawan-kawanan lagi nongkrong. Orang kan kalau misalnya ngomongin cewek lah. Udah ngumpul-ngumpul ngomongin gosip gibah, apalah gitu ya kan, ngomongin bola. Kalau kami ngomongnya kayak gitu. Ngomonginnya itu pertama ya, butterfly effect. Beneran apa sih? Nonton itu bahasnya waktu itu yang apa kita punya free will atau enggak? Itu pembahasan lama kali. Berarti kayak kami bilang Sora harus ikut nih. Sora nonton berarti. Sora harus. Besok Sora jadi sensor gitu. Sorry ya. Aku juga ngomong-ngomongin kayak suara Panca. Memang kalian nggak kenal, tapi aku tahu yang nonton cuma tuh. Ya itu kalian juga. Ya kami kayak ngomongin gini sih kayak aneh-aneh lah kayak sebenarnya kita nih hidup itu punya kehendak yang bebas atau kita ini memang jadi diatur dari awal sama takdir. Iya, kalau ya itu gitulah aneh lah. Intinya kalau misalnya tapi terlalu baik, tapi juga dipikir sih aku intinya pertama gimana ya? Kalau kita ngomongnya jangka panjang, bukan jangka panjang ya, agak ke belakang ya. Susunan otak kita ini udah teratur, udah diciptakan dengan susunan kayak gitu, dengan bentuk kayak misal tipe A gitu. Kita udah tahu tipe A-nya itu bakal gimana gitu ke depannya. Misalnya kalau misalnya ya artinya misalnya gimana ya, kalau jangka panjang ngerti ya? Maksudnya tipenya ini bakal responnya gimana, bakalannya mikirnya apa. Jadi apa kita punya free will gitu kan? Sebetulnya kamu bahas ini nggak? Kalau bahas ini jadi lain nih ceritanya. Ya tahu nanti, tapi mending itu di podcast ya intinya ditutup dulu. Kita harus bahas yang ibaratnya begitulah kita bahas yang aneh-aneh gitu. Yang pertama bahas yang kita kalau bisa orang itu bahasnya nggak penting bagi ya sebenarnya gitu sih. Nggak. Kalau ibaratnya ada orang yang nguping pembicaraan kami itu ngantuk tidur, mending pulang daripada nongkrong di situ. Intinya gini, karena MBTI gitu pertama ya. Intinya kan setelah MBTI itu kita tahu lah. Dulu kita bingung lah. Misalnya kalau kelompoknya orang-orang kayak gitu sih pasti dicapnya aneh sama nggak aneh atau normal gitu. Sekarang karena MBTI ini kita punya istilah baru, punya kelompok baru. Jadi istilahnya N sama S. Ya. Dan kita nggak bisa ngejar satu sama lain. Jadi gitulah. Intinya untungannya aku bilang MBTI gitu.
Jadi kalau misalnya ada orang yang kita rada-rada aneh gitu, pasti kita capnya N, bukan aneh lagi kan. Terus yang bikin mind blown-nya nih ya, MBTI paling banyak di dunia itu SFJ. Itu bagi cowok, bagi cowok, bagi cewek, bagi cewek. SFJ itu ibaratnya kayak ya cewek itu kan banyak ngomong gitu, itu extrovert. Terus dia itu orang yang realistis. S itu realistis. Karena F itu juga perasa. J itu pemarah, tipikal cewek lah. Tipikal ibu-ibu Anda sekalian gitu kan. Kalau kita pakai extrovert, jadi kalau misalnya sosok Coki Pardede jadi joki sama Muslim jadi cleans. Jadi gitulah. Itu terbanyak di dunia ya. Pokoknya terbanyak di dunia itu sensor. Nah, sementara yang cowok kan MBTI paling langka itu The Advocate atau INFJ. Itu MBTI paling langka di dunia, INFJ. INFJ. Tapi di tempat kita itu paling banyak. Iya, di circle kami itu paling banyak INFJ semua. Mainstream itu INFJ rata-rata. Kalau SFJ itu langka. Ya gini, maksudnya gimana ya? Kita kan misalnya sama-sama kita kalau INTP, aku INTJ. Jadi kalau karena IN-nya itu lah. IN itu gara-gara jadi orangnya sama-sama, jadi sejenis ngumpul ketemu gitu. Iya, justru orang yang dia merasa realistis dia nggak bakal betah bukan sama kita. Jadi tapi aneh juga, artinya rata-rata kita orang ini orang yang rare juga kan, orang yang langka juga kan. Maksudnya ternyata kita orang yang langka gitu. Somehow sih, cuman karena berteman di circle yang seperti itu aku jadi nggak merasa langka. Iya. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, kalau kita keluar dari circle kita ini, misalnya kita jadi gabung ke klub motor, gabung ke anak futsal, aduh jadi anak cupu, nggak bisa bahas apa-apa. Pertama kan sering kita dulu nyoba kan gabung sama orang kayak gitu ya nggak nyambung. Ibaratnya kita datang nih kan, ini orang lagi nongkrong di anak motor, orang itu lagi ngomong-ngomong apa? Oh ya gimana geng, kemarin gue beli Supra nih, motor Supra, mobil Supra ya kan, bukan motor, mobil Supra keren ya. Itu jok. Pakai chassis ini, pakai chassis itu bla 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 bla, pakai turbo lah apa ya kan. Datang kita, geng, oh ya, coba kita pikirkan tentang kehidupan. Masih langsung terdiam gitu, apa sih gitu. Ya gitulah orang-orang. Jadi kalau misalnya, kayak gue bilang tadi, kalau kalian orang yang realistis nggak bakal tahan sih nontonnya. Apaan sih ini anak-anak ini gitu, pasti gitu. Kepikiran buka pun nggak harus. Jadi ya mungkin orang berharapnya sih, tapi kalau dia lihat S pun kita mungkin bakalan, misalnya kalau ditonton orang S mungkin sekarang kita bisa membela diri mungkin lebih memberi pengertian. Ya mungkin kalau kalian juga yang nonton ini merasa aneh, aku kayak orang aneh nggak bisa berteman dengan kawan sekitarku, ya berarti mungkin itu memang bukan circle untukmu. Gitu. Cari circle lain yang sepemikiran kayak kami ini. Kami ini payah juga sih nyari kawan, pilih-pilih gitu. Jadi sekarang sekarang kita bahas MBTI. MBTI ini karena itu kita gunanya karena MBTI itu kita tahu tentang cara bersosial gitu. Misalnya kalau ada orang yang misalnya kita INTJ gitu, kita IN gitu, orang intuisi lah gitu. Kalau suka ngomong konspirasi, ngomongnya apa-apa. Setelah misalnya kita ada orang baru, kita mau ngajak ngobrol. Sekarang kita pilihan mau ngajak ngobrol yang kita suka kayak makan kehidupan atau apa kayak intuisi atau konspirasi gitu kan. Ternyata dia orang tipenya itulah ESFJ lah contoh. Kita apa mungkin kita ngomong tentang itu kan? Pasti kita ngomong yang mereka tahu lah gitu. Masa kalau S itu rata-rata tentang orang tentang omongan yang biasa gitu, kayak orang ngomong karir, ngomongan berita lah atau apa gitu kan. Jadi gitulah aku bilang MBTI itu gunanya satu keuntungannya itu untuk itu. Oke lah, aku juga satu lagi kan, bener sih. Kasih contoh lagi kayak, aku yakin nonton kan kawan-kawan aja ya kan. Tahu lah mana. Kalaupun ada yang nonton, anggaplah kami ada kawan Gatra ibaratnya kan. Gatranya orangnya realistis, ya kan. Satu cuma lagi agak beda sih, itu semi lah benar. Iya sih, dia masih suka cakra-cakra apa gitu, aneh kan. Satu lagi ada kawanku namanya Bang Ahmed, contoh ya kan. Aku nganggap ini ya penonton clean aja kan, jadi ada pun orang random yang nonton ya udah, itu kawan kami lah. Iya gitu. Kawan kami. Jadi kemarin Gatra itu bikin postingan, dia bilang enak ya hidup ini, kalau mau bikin bahagia hidup ini simple, kayak ya kok cuman jalan lari pagi keluar, habis itu nyapa-nyapa orang sekitar, bahagia ya, simple ya hidupnya itu bahagia. Jadi banyak yang bilang wah setuju, karena Gatra itu realistis. Tiba-tiba muncullah Bang Ahmed komen. Nah, Bang Ahmed ini orangnya N, itu orang intuitif.
Jadi dia bilangnya gini, nggak semua kayak gitu juga, ada juga orang yang dari lahir dia udah payah hidupnya pemulung gitu mungkin ya kan, pemulung, terus hidupnya itu memang dia orientasinya itu untuk cari uang dari kecil, jadi dia nggak bakal kepikiran untuk hidup bahagia yang simpel kayak gitu, ya kan. Berarti dia itu pemikirannya lain gitu, dia kayak memikirkan sesuatu yang padahal tujuannya Bang Ahmed pun juga bukan pemulung kan. Misalnya gini, dia gini, si Gatra melihat kehidupan dengan dari diri dia sendiri. Kalau si Bang Ahmed melihat kehidupan dari orang lain juga. Bang Ahmed dia melihat dari luar kota, out of the box gitu misalnya kan. Ya dua-dua nggak salah. Aku waktu si Gatra bilang enak hidup ini bahagia ya, simple. Aku seneng denger ya. Oh iya ya. Ibaratnya gini bilangnya, cuman ya kayak misalnya udah kok usah pikirin positive vibes, gitu. positive vibes. Ya positive vibes, like. Seneng aku bacanya. Habis itu aku tengok Bang Ahmed komen kayak gitu, aku tuh pikir, oh iya, bener juga kata Bang Ahmed. Ada juga orang-orang yang dia nggak ada bahagia lagi di hidupnya gitu. Iya. Ya, yang penting bisa makan aja lah, dia nggak kepikiran lagi itu hal simpel gitu. Terus kata Gatra yang realistis, Gatra ini ESTP, dia ini memang orang yang impulsif ini. Iya, buat apa udah S tapi dia T itu thinking, jadi kita ngomong nggak pakai empati. Iya gitu, jadi berantem lah orang ini. Masa kayak gitu, berarti apalah pemikiran kalian jadi apa ya, bodoh lah gitu-gitu ya kan, atau berantem lah. Aku iya apa ya dia. Jadi itulah kenapa aku bilang orang realistis tuh nggak cocok sama intuitif. Cuman ya kalau misal berkawan ya bisa-bisa aja. Tapi agak lebih itu lah, mungkin lebih bukan apa ya, mungkin lebih berusaha beradaptasinya. Maksudnya ya jangan berdebat lah kalau berjumpa realistis, intuitif jangan dia. Karena unsur gue bilang dari 4 unsur itu, unsur palingnya S sama N ini yang paling paling mungkin susah digabung. Mungkin paling susah itulah. Misal orang filler sama orang thinking itu jadi lebih bisa nyambung gitu, misalnya ya gabung gitu. Ya, terus aku nggak bilang orang. Karena gini, aku bilang karena S sama N ini yang ngaruh idealismenya. Iya, benar. Terus aku nggak bilang semua orang S itu jelek ya. Aku nggak bilang semua orang S itu bodoh. Jadi gini, ada mungkin orang-orang S kayak mungkin Dika, ya kan. Sorry ya, yang aku bilang tadi itu kayak beberapa kawan-kawan kami lah gitu. Mungkin nggak ada yang kenal, tapi ya beberapa orang ini orang-orang S yang pintar gitu. Iya kan. Emang jadi mereka Gatra bodoh. Gatra pintar juga. Jadi maksudku mereka ini ya walaupun mereka realistis, tapi mereka tuh ya punya sudut pandang mereka sendiri lah yang menarik gitu. Ibaratnya bukan orang yang ya gini, masa intinya kan apa, kalau bukan klaim ya sih, kelompoknya S sama N itu kan pasti nggak sepenuhnya mereka S gitu. Jadi itu bilang kalau misalnya orangnya S yang lebih open minded itu ya agak-agak ngarah ke N juga, maksudnya gitu. Mungkin ada persen-persennya lah. Kalau kalau di tes yang sistem personalities.com itu kan pasti ada persen-persennya gitu. Simpelnya sih. Intinya kita sekarang jadi ya orang-orang yang itu yang Dita siapa ini itu mungkin ya itu lah, mungkin N-nya itu ada jadi nggak sepenuhnya S gitu. Itu aja makanya mereka lebih open minded, lebih punya sudut pandang yang lain gitu. Kalau saat seseorang itu terlalu sensor, dia itu biasanya nggak mau ngomong hal yang rumit. Aduh, apa sih kalian ngomongin, nggak ngerti. Udahlah. Nah, sementara kalau seseorang itu terlalu intuitif, jatuhnya malah lebih kayak ke PTF gitu. Apa sih gitu. Lebih pertama karena jenisnya suka ciri-ciri suka ngayal. Mungkin lah ngayal lebih parah gitu. Mungkin dunia ini nggak dilihatnya gitu. Lebih aneh gitu. Beneran kayak ya, ada mungkin lain lah gitu. Kayak kalau terlalu N. Jadi kalau aku bilang ya, walaupun aku ini ada intuitif, tapi aku yakin ya persenan intuitif kami juga tinggi sih. Cuman aku yakin sih kalau kami ini masih ada sisi sensornya juga. Nggak mungkin lah nggak. Iya, mungkin itu sih. Kalau gitu sih udah nggak hidup. Nggak mungkin ada realistisnya lah, ya kan. Kalau orang yang N ini mungkin kayak ya yang aneh-aneh kali lah gitu kan. Mungkin kalau misalnya kalau orang gila itu mungkin udah N parah gitu. Itu skizofrenia. Kayak skizo. Ibaratnya dia tuh udah kalau terlalu N, mungkin kalau itu udah nggak bisa lagi membedakan mana imajinasimu sama mana realita. Itu udah parah kali tuh. Makanya ya kalau misalnya saran kami sih, kami sering bicara MBTI ini kan. Kalau kau ini punya persenan, kan ada persenan tuh di tes. Ya kalau di sistem personalities.com misalnya, kalau kita tes paling mainstream, bukan mainstream, tes paling yang orang yang pakai lah. Ya, gitu. jangan terlalu tinggi lah. Ya. Ibaratnya kau boleh introvert, tapi jangan introvert kali sampai jadi antisosial. Dan juga jadi extrovert kali sampai jadi badut, jadi kayak orang lawa-lawa gitu, kayak orang yang Atau ya kalau kau jadi orang realistis, janganlah jadi orang yang beneran realistis close minded.
ya close minded, ibaratnya cuman ya Ya apa terlalu tertutup lah, Iya. kayak kolot gitu kan. Kolot. Nggak terbuka sama hal baru gitu. Ya kalau sama kayak juga di TF ini, kalau misalnya orang yang menggunakan logika, sisakanlah empatimu sedikit. Iya, Janganlah kau buang empatimu kayak kita teringat dia tidak Dika kan, dia kan bilang dia itu nggak ada empatinya gitu. Jangan sampai kayak gitulah. Itu kok jatuhnya nanti psikopat kan kayak bahaya itu kan. Kalau J sama P-nya kalau bisa kalau J kan gue tuh nggak bisa lihat apa, nggak bisa improvisasi. Iya, bisa improvisasi, nggak bisa apa, nggak mau tahu tentang dunia, bukan dunia luar tapi situasi yang ada gitu, biar jadi misalnya kalau misalnya hari-hari besok ke jadwalmu itu apa jam 7 ke sekolah lah, misalnya bukan sekolah, misalnya kayak kerja lah gitu, misalnya ke jam 7, tapi jam 7 itu tiba-tiba kerabat rumah ada yang meninggal, masa kok nggak ikut? Iya, janganlah terlalu keras kepala kali kan. Jadi kalau terlalu siber pun juga, kalau terlalu P pun juga terlalu P ya. Itu P-nya itu kalau misal kau terlalu P, itu kau kalau misal kau, karena itu kan P kan apa? Kurang fleksibel, tapi juga ada yang stereotipnya itu ikutin deadline. Misal kau ada deadline baru itu, tapi kalau misal deadline itu kan rata-rata dikasih orang gitu kan. Ya kalau misalnya kalau dia nggak ada istilah quest ya, misalnya orang kasih perintah, kasih tugas itu, mungkin dia bakal santai terus, seumur hidupnya ke santai terus. Benar. Kayak aku kan INTP kan, dia sering nunda gitu. Kayak hari ini kan nggak bisa, besok kan bisa. Kalau kayak gitu juga boleh. Kan? Betul kata Dan. Intinya kalau misalnya kalian tahu ngerti pesan-pesan itu, kalau ke teoriku lah, jangan, kalian pasti udah sering aku bilang sih. Ya jangan lebih dari 70% lah, karena dunia ini netral. Ya kau harus bisa beradaptasi lah. Ibaratnya kalau misalnya kau jumpa sama orang-orang anak motor gitu kan, ya janganlah bodoh kali bahas apa ya. Iya, bahas. Sesuaikan lah. Minimal kau nggak bisa kau membaur lah. Minimal kau nggak bisa bahas motor juga ya Diam aja gitu. Atau ya tanya kayak kalau nggak ngerti bahas motor, nggak ada yang bisa dibahas, tanya aja, oh ya gitu bang. Ya pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah ya kan. Yang penting jangan terlalu introvert, jangan terlalu menghayal, gitu lah. Terus kan, inilah aku mau ngomongin alasan kita buat podcast ini sebenarnya. Ya, go on. Jadi aku sama Adana dan adalah kru kami kayak Ibnu dan Biu di grup apa kali kan. Kami sebetulnya sama-sama punya ide gitu banyak untuk buat suatu konten. Cuman ya buat konten itu kan payah gitu kan, dan kayak aku ada di videoku sebelumnya itu yang harus riset lagi segala macam. Jadi sama juga kayak ada nih namanya Crack and Egg, ya kan? Dia itu pernah bahas kayak apa sih yang bakal terjadi kalau nama lagi terjadi jika Nazi menang. Iya, apa terjadi menang perang? Bagaimana kalau Nazi perang? Apa yang terjadi Nazi ya? Apa yang bakal terjadi sama dunia ini kan? Nah, mereka bahas itu nggak pakai riset, tapi mereka nggak podcast, nggak ngobrol. Iya, jatuhnya presentasi kan? Presentasi, jatuhnya orang bilang sotoy banget nih gitu ya. Nah, kalau kami ini kan podcast kami ini maksudnya dalam artian ya ngobrol dan berdiskusi. Jadi walaupun kami nggak pakai data ngomong ya, jadi ya bahas-bahas aja, mungkin kita lagi mencari datanya mungkin sekarang gitu ya, kan. Ya mungkin ibaratnya kalau misalnya Hadana datang ke rumahku atau siapapun datang ke rumahku ya kami ngobrolnya kayak gini gitu. Nah itu cuma ya mungkin direkam aja kita dari konten. Bener, jadi ya daripada aku selama ini kami pemikiran teman-temanku ya, pemikiran teman-temanku yang lain tuh kayak ya banyak lah, Dana juga bagus pemikirannya, ibaratnya ngeri-ngeri kali percakapan kami ini, ibaratnya ya banyak kali percakapan bagus, kayak si Dio sering cerita kan dari abang ini bagus sih pemikirannya gini, cuman nggak terekam. Untuk apa? Jadi ujung-ujungnya jadi kayak cuman obrolan tongkrongan biasa gitu. Kayak ya ibaratnya sorry bilang kayak di warkop kayak ya orang-orang supir atau apa. Supir bahasannya kayak gitu. Ya gitulah, ibaratnya jadi pembahasan lewat gitu aja. Coba kalau misalnya kita jadikan konten ini jadi konten dia. Kayak kata Gary V ya. Gary V itu kayak motivator gitu kan. Dia bilang yang bising itu ya, bacot itu. Gary V mah ini kan siapa? Itu enggak, Gary V orang luar, orang barat. Ya tahu. Hah? Ya tahu yang bacot itu. Jalan. Enggak tahu aku tuh, Bang. Jalan aja kalau. Jadi kalau kata Gary V intuitif sih orang. Ya itu motivasi itu kan. Ya udah. Bacot. Ya bacot kan. Ya udah. Jadi kata Gary V milenial itu ya.
umur kita sekarang ini, kan ini udah era digital, udah era internet. Kita nggak boleh meninggalkan ini, berarti sebenarnya revolusi industri 4.0, 4.0 kan. Kalau misalnya kita nggak, kalau misalnya kita absent minded sama teknologi ini, kita sama aja bodoh. Iya. Ibaratnya ada teknologinya, kita harus kita buat. Jadi milenial itu syarat untuk jadi milenial. Aduh, jijik ngomong milenial lah. Istilah umur segini. Iya. Bukan milenial sih, tapi gue bilang bukan tentang generasi milenial, tapi generasi yang tahun inilah. Biasanya semua orang di dunia inilah. Yang adult atau anak orang yang baru dewasa. Jadi yang adult atau umur 20-an lah, 20 sampai 30-an harus punya konten. Jadi dia harus punya setiap orang yang seumur kita itu harus ada kontennya. Oh iya. Gitu kalau kata Gary V. Jadi ya kalau konten itu terserah mau apa, yang penting itu cara untuk mengimprove. Karena apa ya? Masalah manusia kan sudah domain digital. Misalnya kita orang zaman dulu kan itu apa? Dia bisa kalau zaman dulu ya kayak di Assassin's Creed gitu kan. Kalau orang dia menyampaikan pendapat itu ya ngomong asli gitu. Jadi karena kalau ada digital, orang pun juga ke digital, jadi kalau kita kasih tahu eksistensi kita, yang pasti lewat digital gitu. Kau untuk memperbaiki dunia ini, kau harus punya konten apapun itu, walaupun kau nggak bisa ngomong kayak gini, setidaknya kau punya karyamu, kau sebar di internet, jangan kau simpan aja, nggak ada gunanya nanti. Orang sekarang udah full dari ini aja kan, dari digital. Jadi itulah alasan kami buat podcast ini. Dan aku punya teman-teman yang pemikirannya bagus-bagus kayak Panca, Dio, Sora. Aku pengen kayak Dana juga. Aku pengen ya kita gak cuma ngobrol bacot aja, tapi bisa kita jadikan konten walaupun gak ada yang nonton. Tapi kan ya jadi konten lah gitu. Bisa kita salurkan kreativitas kita. Jadi ini judulnya apa? Dunia Intuisi. Podcast untuk orang aneh. Apa? Udah gitu kan? Podcast orang aneh aja lah ya. Iya. Podcast untuk orang-orang aneh. Jadi yang aneh jangan nonton gitu kan. Jadi kan nanti penasaran apa sih maksudnya gitu. Ya ini nggak ada lawa-lawaan, mungkin nggak ada motivasi juga. Tapi ya gitu, kami cuma mau berkonten aja. Intinya apa ya, bagi yang nonton ini yang merasa aneh, itu karena apa ya? Ya intinya pertama karena kalian MBTI-nya paling langka sama yang lain gitu. Mungkin kalian kalau bisa kalian tes mungkin kalian dapatnya INFJ gitu kan. Atau gitu, intinya sama intuisi, karena rata-rata intuisi itu yang paling langka kan. Kalau aku sering gini sih, pasti orang-orang di luar tuh ya, gak cuma aku aja, aku yakin gak cuma aku aja, dia kayak mikir gini, aku ini kayaknya aneh gitu, kayak aku ini lain gitu dari yang lain. Tapi karena kita belum ngerti sama adanya MBTI ini, belum ngerti adanya orang-orang yang dengan frekuensi yang serupa, nah kita di tepukan dunia dibilang yalah itu perasaanku aja, itu normal-normal kayak manusia lainnya. Nah dari MBTI ini kita dibukakan nih mata kita nih, ibaratnya kayak ternyata manusia itu gak ada yang sama gitu. Ya walaupun ada yang sama tuh pun pasti ada berbeda, ada kelompok-kelompoknya ini gitu kan. Jadi dari circle kita ya udah kelihatan kayak ibaratnya kan, semuanya intuitif gitu. Ya mungkin kalau misalnya kau merasa aneh, mungkin kau memang aneh gitu kan. Ya gitu, kok itu untuk mencari jati dirimu, jangan nyerah sama dunia. Cuma kata-kata istilah anehnya itu lebih negatif. Maksudnya orang gitu gara-gara gitu kesannya negatif. Tapi kalau karena kita MBTI ini ya misalnya gitu lah, paling aneh kan intuisi lah gitu. Jadi kan emang kelompoknya itu lah. Misalnya kalau ya gitu lah, udah kita bahas. Tapi intinya diulang lagi ya. Jadi misalnya kalau orang yang kelihatannya agak lain itu mungkin jangan nyerah sama dunia lah, carilah jati dirimu. Karena gini ya, karena rata-rata yang aneh-aneh ini kalau misalnya kita giat mungkin karena yang gagal ini mungkin orang aneh tapi pemalas. Ada ya. Tapi karena ada contohnya yang orang aneh yang berhasil pun juga banyak gitu, kayak bukan banyak sih, tapi itulah yang Albert Einstein kan INTP kayak kau. Jadi mungkin kok bakalan jadi Albert Einstein yang itu nextnya lah mungkin. Aku udah bahas sih, tapi ini bakal panjang. Ya bahas aja. Nggak apa-apa di sini ya. Aku udah mau ngebahas ini. Yang ku tengok ya, orang-orang intuitif kayak INTJ, INTP dan lain-lain, kalau udah sukses, dia sukses sekali. Ya kayak contoh Elon Musk, Bill Gates. Karena kayak Bill Gates itu kan aneh, ibaratnya dia kuliah di mana? Harvard ya? Harvard. Aduh gak sotoy nanti. Ibaratnya kuliah di kalau kayak yang contoh Harvard itu Mars gitulah. Ibaratnya Bill Gates kuliah mantap lah gitu kan. Aku nggak mau sotoy kan. Tapi dia berhenti dari kuliahnya. Dia lebih milih untuk
membangun perusahaannya gitu ya. Itu Bill Gates, orang yang beruntung. Coba kalau padahal besok bisa diberhenti, pasti bukan udah dijat sama orang. Ngapain kau berhenti kuliah bodoh kayak gitu? Coba kalau orang lain, sementara di tempat lain ada juga yang berhenti dari kuliahnya, tapi dia lebih milih untuk buat bangun perusahaannya tapi gagal. Banyak. Jadi ibaratnya kalau kau intuitif, kalau kau sukses kali. Tapi kalau kau misalnya gagal, kau gagal kali. Iya. Itu aku selalu mikir itu. Aku sama ini sering berenung kayak aku lihat contoh-contoh intuitif yang gagal lah gitu kan. Kayak aduh, gimana ya, apa aku jadi khawatir gitu, kayak insecure. Ini pasti dipikirin juga lah sama teman-teman kita gitu. Apalagi di umur kita sekarang ini ya. Cuma aku bilang apa ya? Aku bilang apa lingkungan Bill Gates itu juga penuh intuitif juga. Maksudnya gimana ya? Kalau mungkin apa ya gimana ya? Ya mungkin gitu. Kayak aku lah ya. Aku nih bilang gini ya. Aku paling benci sama, aku yakin para N lain juga benci sama yang namanya herd apa ya, kehidupan domba gitu, kayak apa ya, sistem perdombaan apa sih namanya? Sistem Itu apalah, benci sama hal yang sip lah gitu, kayak ngikut alur kayak gitu, kayak kau tamat SMA, kau kuliah, habis kuliah kau kerja jadi PNS, udah gitu aja lah, bisa naik pangkat. Kayak aku benci gitu, kayak aku nggak mau jadi pegawai gitu kan. Kalau aku bilang ngomong egois, aku ini nggak mau jadi pegawai gitu kan. Aku nggak mau punya atasan gitu berarti kan. Pengen punya penghasilanku sendiri tanpa mikir yang aneh gitu lah. Cuman kalau misalnya pikir-pikir, gimana caranya gitu? Apa aku salah ya gitu? Aku tahu caranya, kayak dari YouTube ini kan tahu ya. YouTube, tapi YouTube juga YouTube ini juga apa? YouTube juga random juga. Masalahnya itu YouTube ini kan ada AdSense, orang-orang terkaya sekarang dari YouTube juga kan, selain bisnis lah. Tapi ya kayak gini, aku terlalu intuitif gitu, nggak realistis. Siapa yang nonton ini? Kan gitu. Ya bilang gini, maksudnya kalau gini ya lihat amannya aja. Kita kan juga bilang kita jangan intuitif kan, itu banget gitu. Nah, itulah yang dikhawatirkan. Makanya gue bilang kita juga sebagai orang intuisi gitu. Kita juga membaur sama orang S kan, orang sensor gitu. Biar kita bisa tukar pikiran. Kita nggak merasa paling intuisi paling bagus gitu. Nah, aku nggak pernah merasa intuisi. Iya juga, karena kan dulu juga membela diri gitu. Gue bilang kan karena di internet itu orang intuisi itu benar-benar membanggakan diri. Ibaratnya kalau dicatur bilangnya kalau sensor itu bidak-bidaknya. Iya. Gitu. Sebenarnya nggak juga sih. Ya kayak pernah gue bilang kan, kalau bidak catur itu sampai di ujung. Tapi jadi kita. Itu. Jadi ya, itulah. Aku nggak pernah bilang intuisi itu yang terbagus, sensor itu yang buruk. Nggak kayak gitu sih. Itu tergantung manusianya. Gini ya gitu ya, iya. Karena ada apa? Kalau istilah di MBTI ini ada unhealthy sama healthy. Maksudnya kayak healthy INTJ. Iya. Maksudnya orang yang sehat gitu. Tahu kan maksudnya karena di setiap unsur itu kan, di 4 unsur itu ada yang bagian jelek buruk ya, kayak kau bilang tadi introvert jadi sosial gitu. Ya, tapi kalau introvert lebih bijak, lebih nggak speak up gitu. Maksudnya kalau misalnya ada yang lebih mikir dulu mau ngomong apa gitu sebelum itu. Jadi intinya dari semua unsur itu kita kenali aja lah positif sama negatifnya. Kita ambil aja positifnya. Misalnya kalau INTP positifnya apa, positifnya ya kita gitu. Nanti kok coba aja gitu. Diperincikan aja positifnya sama gitu. Sebenarnya MBTI ini itu cara dirimu untuk mengenali diri sendiri. Jadi kalau kita udah kenalin, aku INTP, kita buka stereotip INTP itu apa? Oh, relate. Oh, INTP itu pemalas. Berarti aku jangan pemalas. Iya. Ibaratnya gitu. Jadi cuma ada pemalas sama ada yang itu fleksibel. Kayak fleksibel itu kita ambil, jangan itunya. Benar. Jadi itulah. Jadi kalau misalnya aku udah kenal jati diri itu kan enak. Kita kan rata-rata manusia itu nggak kenal jati diri kan. Aku ada baru nonton kayak video David Bowie gitu. David Bowie itu kan dia buat lagu selalu kayak bikin ini dia. David Bowie ini sering bikin lagu kayak The Man Who Sold the World, kayak dia selalu mempertanyakan jati diriku ini sebetulnya aku kayak mana, aku ini siapa gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tengok di personality database ada. Ibaratnya orang udah tahu dia tuh jati dirinya kayak mana. Sebetulnya jati diri dia ada, cuman dia nggak tahu menggambarkannya kayak mana. Nah gitu. Jadi kalau itulah pentingnya MBTI ini. Nah gini, kita tahu dirimu tuh kayak mana sebenarnya. Jangan selain waktu dulu juga gitu lah. Waktu dulu kan juga kita bukan tahu jati diri. Terus saya tahu MBTI ini kan dapatlah aku INTJ gitu. Ya terus juga aku kau juga dapatlah INTP gitu. Dulu sebelum kita
tahu-tahu itu kan kita di antar circle-nya kita paling kita berdua paling nyambung lah ngomong kan. Ya itulah ternyata di MBTI-nya itu kita INT-nya itu paling apa? Karena MBTI karena itu serupa ya. Agak serupa, lumayan serupa gitu. Jadi ya gue bilang MBTI ini lumayan valid gitu, lumayan valid lah. Valid lah. Karena dia kan dari memang ada pertanyaan. Karena juga ada orang yang aku bilang apa yang itulah orang yang nggak nyambung sama aku, ya dapatnya kayak gitu, dapatnya kayak paling beda lah gitu kan. Di antara gitu, maksudnya paling agak lumayan jauh sama ada INTJ iya. ini. Ya, enggak itu dapat lah kan. Ibaratnya dari 7 miliar manusia ini kan jadi nampak gitu perbedaan-perbedaan gitu. Jadi diri lah. Sekarang juga aku sih lumayan bisa menonton lah keberbedaan orang dari sifatnya aja. Dari ekspresi kan udah kelihatan. Iya. Udah ada pemarah-pemarah OTJ nih. Dari pakaian pun juga bisa pakaian yang aneh gini udah jelas kan. Iya aneh lah gitu. Kayak kalau misalnya S itu kan dia praktis ya. Kalau N itu orangnya kreatif gitu. Nah itu masalahnya ini tentang kerjaan nih. Karena rata-rata kalau misalnya yang kita survei kecil-kecil aja lah, kalau yang circle kita lah orang itu rata-rata yang S itu pegawai kan. Ya itu kan kita jadi yang kita pernah bahas gitu. Kenapa mereka pegawai kan? Karena mereka dituntut untuk dipraktis untuk kerjaannya selesai gitu. Jadi kreatifnya itu diredup gitu. Sama kayak aku sering juga ngebahas kayak Mario di podcast gitu ya. Mario ini dia orangnya kreatif. Dia itu kalau buat video itu perfeksionis gitu, kayak aku kalau udah ngedit video itu harus mantap-mantap gitu. Cuman karena dia udah jadi pekerja, ujung-ujungnya dia malah jadi kayak udahlah mengesampingkan kreativitas, malah jadi mengutamakan praktis. Gimana caranya supaya si bos nih nggak marah nih? Gimana caranya supaya video cepat selesai? Jadi dia kalau udah ngedit tuh cepat siap. Yang penting siap aja. Padahal dulu dia tuh kayak oke ini kurang kreatif nih, kurang dieksplor nih. Ya harus lebih dieksplor hidupnya, sekarang nggak bisa lagi karena dia memang dituntut waktu itu kan. Jadi rata-rata jadi S itu praktis itu S itu. Nah, realistis, jadi realistis kan. Itulah kenapa orang ya, teman-teman kami juga banyak nih kayak Gatra tuh aku yakin N, ya kan. Gatra itu intuitif, Gatra yang kami bilang tadi kan, intuitif, dia itu aneh-aneh juga. Cuman karena dia masuk ke dunia kerja, dia jadi harus lebih praktis. Dia juga harus jadi lebih realistis karena memang yang dihadapinya orang-orang pekerja kan. Cuma ya nggak salah, cuman ya gitu. Ya ternyata kalau kami nggak ada gimana. Jadi intinya gini kan, karena sekarang keuntungan ini setelah orang-orang yang udah mulai ngulang ini, jadi mereka juga udah ngalahin orang lain juga. Jadi jadi orang di MBTI ini kan udah tau lah orang modelnya orang sukses besar di setiap tipe kan udah di internet udah informasi tentang orang suksesnya, contoh itu kayak misalnya INTJ, Elon Musk, atau misalnya yang ESTP sih itu kan si Donald Trump kan. Donald Trump ESTP. Nah itu jadi masalah kalau misalnya kalian dapat MBTI-nya misalnya salah satu itu ya contohnya ikutnya jalur role modelnya itu. Jadi kalau misalnya ya jadi cek aja kalau aku karena aku INTJ role modelku Elon Musk ya aku ikutin itu. Mungkin aku bakalan buat usaha yang dan Mas kan visioner kan. Jadi dulu dia buat SpaceX itu dari tahun berapa? Pokoknya udah lama kan? SpaceX itu udah lama. Itu dari yang nggak jelas gitu. Berarti ada satu bocah bilang, aku mau buat roket. Aku mau bikin roket itu bisa bisa jadi domestik ya, komersil. Aduh. Aku pengen perjalanan ke orang angkasa itu jadi komersil. Tuh kan pasti orang mikir apa sih anak ini? Iya. Dari mana itu? Buat bangun perusahaannya lama gitu, nggak ada profitnya kan. Tapi sekarang kan jalan itu kan ada pakai M-nya itu. Ya kan rata-rata kalau misal orang S buat usaha paling jual kebutuhan pokok gitu. Kayak jual dari komputernya itu. Dan iya benar. Kalau S dia pasti dia jual lah grosiran. Iya grosiran. Apa yang menguntungkan lah. Laundry. Kalau Elon Musk ini dia ibaratnya gini ya. Ada satu depresi. Elon Musk kan udah sukses nih. Salah satu orang terkaya di dunia kan. Tapi dia depresi. Karena alasan dia depresi, dia bilangnya aku depresi karena aku tahu aku nggak bakal bisa sampai ke Mars katanya. Jadi mungkin waktu SpaceX sudah nyampe ke Mars, sudah bisa buat koloni di Mars, Elon Musk nggak ada. Dia tahu itu dan dia depresi karena itu. Jadi itulah. Ini masalah juga orang ini juga suka depresi sama hal-hal yang kadang orang nggak ngerti gitu. Bener. Apa sih kok kayak gitu bisa kau depresikan sih? Padahal ini juga bisa.
Percaya pada gitu, misalnya pernah aku apa ngomong depresi itu, terus ditanya sama orang. Orang itu jawab responnya gitu, kok udah bisa makan, bisa ini, bisa apa, hidupnya aman, masa depresi kan? Aku jelaskan, Ya bakal. pernah aku ceritakan kan jelasin apa yang depresi kan aneh-aneh gitu kan. Gak bakal bisa ngerti sih kan. Nah, ibaratnya ya sama lah. Aku dulu kan kayak gini ya, kayak aku pernah nih ya makan di warung gitu ya kan. Lagi makan di warung, tiba-tiba datang pengamen anak-anak. Suara jelek kayak gitar baling-baling. Aku mikir gini, mungkin kan aku kali ya. Aku jadi nggak empati, aku jadi mikir, apa sih anak ini tega kan orang tuanya apa nyuruh dia kerja gini ya. Dia minta uang pun gak aku kasih kan. Jadi kawan gue ngomong, bang coba tengok dia bang katanya. Kenapa? Bilang, coba lah aku terbayang kalau aku ada di posisi dia sedih kali. Aku kok iya pula ya, gak terpikir gitu kayak cobalah kita ada di posisi dia bang, pasti gimana. Aku langsung gak terpikirku gitu, aku gak pernah mikirkan gimana rasanya jadi anak itu gitu. Iya pula ya gitu. Itulah mungkin itu dari perbedaan logika dan perasaan itu. Terasa dari kita. Ya mungkin gitu, mungkin jadi terlalu logika banget gitu. Gimana kalau apa ya jadi dia ya gitu. Itu kata-kata yang gak terpikir sih sama aku saat itu. Aku ya pula ya. Tapi kalau hati banget asal sendiri. Ya ada juga yang nggak punya empati banget kayak ada bosnya kawanku dulu, bos rekanku kerja kan, orang tuanya meninggal tapi dia nggak ngerasain empatinya, malah disuruhnya kerja besok ya. Oh iya, ibu kamu meninggal ya? Iya pak. Ya udah Senin bisa kerja kan? Gitu kata dia, bahkan nggak bilang apa berduka atau apa gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak untuk berempati ya, untuk bersikap baik itu nggak perlu jadi filler. Nggak perlu. Ya karena gini, kalau kita tahu norma kita misalnya kita bunuh orang. Etika. Ya kita bunuh orang, iya etika. Kita bunuh orang. Apa misalnya kita bunuh gitu, kita pengen bunuh apa? Kita pengen bunuh orang. Jadi kita tahu lah konsekuensinya kemana. Kok pasti ditangkap polisi gitu kan. Jadi yang aja itu contoh paling jelasnya lah. Tapi contoh paling gitu, misalnya kalau ya kayak tadi ya kayak contoh bos kerjamu itu. Ya pasti kalau orang teh bisa mikirnya itu bakal rusak nama baik dia gitu. Jadi kita nggak perlu untuk jadi filler gitu untuk bersikap baik gitu. Dan lagi kalau aku bilang ya, misalnya kayak tadi kan, aku nengok anak itu main gitar, keroncong-keroncong jelek-jelek. Aku lihat dia kesel karena aku pikirkan kok anak kayak gini malah nggak diapain gitu kan. Tapi di sisi lain, aku pasti tahu anak itu pasti sedih, pasti kesusahan. Tapi aku nggak sadar sama itu. Aku nggak ngerasakan, akibatnya nggak sadar, nggak aware akan kesedihannya gitu. Cuman kawan sebelahku, dia nggak mengesampingkan logikanya saat itu. Dia pakai full perasaannya, di situ dia aware. Nah, gitu dibilang itu, kan aku jadi aware juga. Jadi, oh iya ya. Jadi selama ini aku tahu, cuman aku sadar karena tahu sama sadar itu beda. Gini lah, kau tahu pap itu salah kan? Kau tahu pap itu salah. Tapi kok tetap buat karena kok nggak sadar sama kesalahannya. Sama kayak gini, seorang perokok nih nontonnya, seorang perokok tahu merokok itu salah, tapi dia nggak sadar, nggak aware kalau rokok itu bahaya. Kapan dia aware-nya? Sampai dapat akibatnya, sampai mungkin jadi penyakit gitu. Dia bakal aware saat dia kena kanker paru-paru. Di situ dia sadar, di situ dia aware kayak, oh ya harusnya kemarin aku nggak. Padahal selama ini udah dilihat kan apa kotaknya itu, ada gambarnya itu kan. Dia tahu, kita tahu itu kayak ada orang terjatuh, kita tahu itu sakit, kita tahu dia pasti malu, tapi kita nggak ngerasain. Itulah karena kita pakai logika. Nah, tapi bukan berarti kita nggak bakal tahu selamanya ya. Kalau kita disadarkan orang lain kayak, kok gila kok ya, kok biar aja anak itu jatuh kan dia malu gitu kan. Kita jadi aware, oh iya, berarti aku tadi gini. Itu sih kalau aku bilang. Jadi ya kayak kau bilang aja bener, nggak harus jadi filler untuk berbaik, tapi sadar aja gitu. Kau harus tahu aja ya. Intinya kalau filler lebih sadar gitu, bukan tahu ya. Kalau filler lebih merasakan, lebih dirasakannya lah ya kan. Mungkin intinya gitu sih, yang sebelum ya lain-lain juga, unsur yang lain juga mungkin gitu, perbedaan sadar dan tahu sama sadar itu beda. Itu kan yang intuisi itu ya, tentang intuisi juga sih. Misalnya kayak orang yang apa yang itu tentang apa ya, tentang mungkin tentang Elon Musk itu ya lah. Yang tentang dia mungkin dia dulunya udah pernah ngasih visi dia itu ke orang gitu kan. Mungkin ada berapa orang yang jadi
jadi partner dia orang yang sadar, bukan orang yang tahu. Kalau kadang orang yang tahu, orang yang lain pun juga tahu kan, Ya, karena tahu. dia dikasih tahu sama Iya, Elon Musk ya gitu. Kayak lah tahu sama sadar tuh beda kan. Wah, Kayak kurang begitu. gitu sih cara nyampainya. Ya udah kita. Kita udahin aja nih. Tutupnya mana deh? Udah. Hah? Udah lah ya. Udah lah ya. Udah lah. Berbeda aja. Aku mau bilangnya Panca sih. Panca mana coach? Next, Sutra sebelum dimatiin aku bakal mau bilang sih. Hah? Sun kita bakal ngajak kawan-kawan yang lain ya. Mungkin gitu. yang lain Enggak, orang yang mau datang aja, mau join aja. podcast berikutnya bakal lebih seru sih sebenarnya. Ya, bakal semoga. lebih ganti orangnya. Oke, bye.